Asal-usul Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Pak Toba. Petani ini hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, petani ini pergi memancing di sungai. Sambil berjalan, petani ini berkata, "Ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar." Beberapa saat setelah tiba di sungai, petani ini melemparkan kailnya. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang. Ia pun menarik kail tersebut sambil berkata, "Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikanku ikan yang besar hari ini. Ikan ini juga indah sekali. Sisiknya yang berwarna merah, bersinar seperti emas. Pasti nikmat sekali bila aku makan nanti." Setelah mengucapkan kata tersebut, petani ini mendengar suara. "Tunggu, kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu, asal aku tidak kau makan." Mendengar suara tersebut, petani ini kebingungan dan berkata, "Ups, siapa yang bicara? Ada suara, tetapi tak ada orang." Setelah mengucapkan kata tersebut, ikan yang ditangkap oleh petani tersebut berubah menjadi manusia, yang adalah seorang putri. Lalu putri itu berkata, "Ini aku yang bicara." Lalu Toba membalas, "Apa?" Lalu putri itu menjawab, "Jangan takut Pak, aku juga manusia sama seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu, sebab engkau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu." Setelah putri menjawab, lalu Toba membalas, "Benarkah?" Lalu putri kembali menjawab, "Tentu saja." Toba membalas, "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Putri itu menjawab, "Namaku Putri, dan kau?" Toba menjawab, "Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tidak sabar ingin memberitahukan bahwa kau telah menjadi istriku." Lalu putri itu berkata, "Tapi Toba, ada satu hal yang ingin kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon, kau tidak menceritakan kepada masyarakat tentang asal-usulku yang berasal dari ikan. Sebab jika masyarakat itu tahu tentang hal tersebut, pasti ada bencana yang melanda desa ini nanti." Lalu Toba itu menjawab, "Tenang saja, percayakan semuanya kepadaku. Ayo kita lekas pulang." Toba dan putri pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupannya layaknya sepasang suami istri. Pak Toba hidup dengan bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan putri bertambah karena putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan sehat. Tetapi Samosir agak nakal dan ia juga memiliki kebiasaan yang aneh. Ia selalu saja merasa lapar dan sering membuat orang tuanya jengkel karena ia tidak mau membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Hingga pada satu hari, petani berkata kepada anaknya Samosir, "Kemana makanan di sini?" Ternyata di tempat itu tidak ada Samosir. Lalu putri yang datang menjawab pertanyaan dari Toba, "Tadi sudah kusiapkan di atas, Pak." "Wah, Samosir, kemana makanan dari sini?" Setelah putri meneriaki Samosir, Samosir pun datang dan berkata, "Tadi sudah kuhabiskan, Bu. Habisnya saya ini kan lagi dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya pun sekarang saya masih lapar. Tapi sudahlah, Bu. Aku ingin pergi bermain. Dadah, Pak." Setelah Samosir berkata, Samosir langsung pergi bermain. Setelah itu, Toba memanggil Samosir. "Samosir,
Ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Lalu putri menjawab, sudahlah Pak, dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele seperti ini membuatmu emosi. Lalu Toba menjawab, ya sudahlah Bu, buatkanlah saya makanan saja, perutku sudah lapar sekali. Lalu putri menjawab, tunggu, aku akan membuatkannya. Petani itu masih bisa menahan amarahnya. Namun, kesabaran seseorang pasti ada batasnya. Hingga pada suatu hari, Toba berkata kepada putri, aku pergi dulu ke sawah ya. Nanti kamu antarkan bekal makanan siangku, Putri. Jawab putri, baik, hati-hati di jalan ya. Setelah Toba berpamit kepada putri, Toba pergi ke sawah. Dan putri menunggu siang hari untuk mengantarkan bekal makanan siangnya. Tetapi pada saat itu putri sedang memasak. Jadi putri menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal makan siangnya untuk bapaknya ke sawah. Putri berkata, Samosir, bantu ibu nak. Samosir yang sedang bermain, lekas langsung mendatangi putri yang memanggil dia. Samosir berkata, apa sih Bu? Aku sedang asik bermain nih. Lalu putri berkata, coba kau antarkan bekal makan siang untuk bapakmu di sawah. Lalu Samosir menjawab, ibu ini menggangguku saja. Saya ini lagi bermain, Bu. Lalu putri menjawab, ibu sedang memasak nak. Tolong kamu antarkan, nanti bapakmu marah. Lalu Samosir menjawab, ya sudah, sini. Dari awal, Samosir sudah tidak berniat untuk melakukan pekerjaan yang disuruh ibunya. Hingga di pertengahan jalan, menuju ke sawah, Samosir berkata, perjalanan ke sawah saja sudah membuatku lelah dan lapar. Lebih baik aku makan bekal makan siang untuk bapakku ini. Tanpa sadar, Samosir menghabiskan bekal makan siang untuk bapaknya. Dan tanpa rasa bersalah, ia pun pulang dan melanjutkan permainannya. Toba yang sudah menunggu kepanasan, kelaparan, dan kelelahan di sawah memutuskan untuk pulang karena sudah menunggu kian lama, namun tidak ada yang mengantarkan bekal makan siangnya. Toba pun pulang. Kemudian sesampainya Toba di rumah, Toba langsung marah dan berkata dan bertanya kepada putri, kemana bekal makan siangku? Kau siapkan tidak, ha? Lalu putri menjawab, tadi sudah kusuruh Samosir untuk mengantarkannya, Pak. Lalu Toba melanjutkan kepada Samosir. Toba memanggil Samosir yang sedang bermain. Samosir, kemari kau. Samosir datang dan menjawab panggilan dari Toba. Ada apa, Pak? Aku lagi asik bermain nih. Lalu Toba menjawab, kau kemanakan bekal makan siangku? Samosir menjawab, sudah kumakan, Pak. Habisnya jalan ke sawah terlalu jauh, membuatku lapar, jadi aku menghabiskannya. Jawab Toba, anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Aku sudah menunggu kepanasan lama di sawah, dan sekarang makanan itu sudah habis. Dasar anak ikan. Sambil ketakutan, Samosir menjawab dan berlari kepada ibunya sambil berkata, ibu. Lalu putri menjawab menengahi kegaduhan itu. Cepat kau lari nak, putri berkata kepada Samosir. Lalu putri menjawab balasan yang dilontarkan oleh Toba. Maafkan aku putri, aku tadi sedang emosi. Lalu putri menjawab, terserah apa yang kau katakan, terimalah apa yang terjadi nanti. Lalu setelah mengucapkan kalimat tersebut, putri dan Samosir hilang lenyap tanpa jejak. Dan beberapa saat kemudian, menyemburlah air yang sangat deras dari desa tersebut sehingga membentuk pulau dan danau. Pulau yang dikelilingi oleh danau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir, sebab banyak orang yang beranggapan di sanalah Samosir berdiri untuk menyelamatkan diri. Dan danau di sekitarnya dikenal dengan Danau Toba, sebab di sanalah desa di mana Toba tinggal dan desa-desa di sekitarnya terendam oleh air yang sangat deras itu.
Sekian cerita, terima kasih.